Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Asari Rahardi, biasa dipanggil Asari. Hari ini saya mau sharing buku tentang buku yang udah saya baca. Buku ini saya persembahkan untuk 100 buku untuk treasure, yang tujuannya dimana kita sama-sama sharing, bisa berbagi apa yang udah kita baca. Kemudian nanti di sharing supaya teman-teman yang lain bisa tahu apa sih buku yang kita baca. Sebenarnya ada yang bilang kalau bahwasannya kamu itu adalah apa yang kamu baca. Nah, gue sih setuju banget soal itu. Nah, pada kali ini yang mau saya sharing adalah tentang buku ini, Scale Up. Buku Scale Up ini saya beli 2019 akhir. Sampai sekarang sudah saya baca tapi belum selesai semuanya. Tapi segera saya selesaikan. Oleh karena itu saya sharing untuk bisa ngingetin lagi apa sih yang udah saya baca. Di dalam bukunya tuh ada apa aja. Yang pertama ada bukunya ini Scale Up, bagaimana dari nol tembus 400 juta sebulan. Ini bukunya bagus banget. Kebetulan yang nulis itu Mas Alvan Robani sama Mas Afrik Wasiso. Saya kenal orangnya, orang yang sangat inspiratif banget, pengusaha muda. Dan ya, dia sharing semuanya di buku ini. Kemudian ada Dadu. Dadu ini tujuannya untuk ini ya, main ular tangga. Bisa dilihat ya, jadi dadu ini diciptakan untuk main ular tangga yang tujuannya adalah bagaimana kita mengasah otak kita dengan bermain ular tangga, atau mengetahui cara seseorang dari segi berpikir dan juga skill lewat bermain ular tangga. Seru banget. Kemudian di sini ada cheat sheetnya. Ini bagus banget nih. Resume juga dari buku Scale Up tadi yang tebelnya tuh udah 400 halaman sendiri. Kemudian ada buku saku. Ini standar untuk kemampuan khusus. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana kemampuan seseorang dari untuk inget sama buku standar kemampuan ini. Tingkatannya siaga, terus di belakangnya tulisannya siaga berbakti kepada tanah airnya, siaga berani, tidak putus asa. Ini dari Santara Inspira. Thank you udah bikin buku sebagus ini. Kemudian di sini ada ucapan terima kasih, salam hangat. Intinya adalah ucapan terima kasih dari penulis untuk pembacanya. Jadi ini dekat banget sama kita. Kemudian ular tangga lagi, ular tangganya dikasih 2 ya, supaya bisa main untuk 2 orang. 3 deh, ada 3 ular tangganya, ada 3. Oke, habis. Yang mau saya sharing adalah buku Scale Up ini bagus banget. Ini sebenarnya buku untuk UMKM yang pengen tembus ke 400 juta atau ke 4,8 miliar per tahunnya. Jadi nanti untuk supaya teman-teman tahu, kalau UMKM itu omsetnya minimal di 4,8 miliar per tahun. Di bawah itu UMKM, kalau di atas 4,8 adalah UKM. Nah, ini buku ini ngajarin tentang UKM itu sendiri. Oke, masuk ke bukunya sendiri. Ini ada 400 halaman ya. 400 halaman, dan dia itu sebenarnya nyeritain bagaimana pengalaman-pengalaman dari Mas Afrik sama Mas Alvannya itu sendiri. Di sini dijelasin juga bagaimana milih bisnis yang tepat. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa bisnisnya gitu-gitu aja, ya karena mungkin bisnisnya nggak tepat.
Nah, yang mau saya bahas adalah di sini ada beberapa chapter. Chapternya ada 12. Halamannya ada 366. Ini ya. Bisa dilihat ya di sini. Chapter pertama ngebahas soal mindset. Ya. Chapter kedua bahas soal bagaimana mencari produk, memilih bisnis. Kemudian chapter yang ketiga adalah bahas tentang bagaimana membuat bisnis itu bekerja dengan baik. Yang keempat soal intermezzo. Yang kelima adalah winning formula untuk bisa punya formula yang baik membangun tim atau membangun bisnisnya. Kemudian di chapter 6-nya di sini dijelasin detail bagaimana membangun timnya. Di chapter ke-7 adalah bagaimana ketika sudah punya tim kita melakukan training. Nah, yang ke-8 adalah bagaimana sebuah bisnis itu membahas tentang produksi, operasional, kemudian ada finance. Nah, itu hal yang sangat teknis sekali ya. Jadi kalau kita belum punya pengalaman biasanya akan kesulitan sama hal itu. Kemudian di chapter 9 ada kumpulkan semuanya saatnya perang. Jadi bukunya ini juga bagaimana membahas tentang perang keluar gitu ya. Jadi bukan cuma ngebahas tim ke dalam tapi juga ngebahas timnya keluar. Nah, yang ke-10 itu setelah berhasil apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini seru banget bab ini. Kalau kamu udah berhasil, selanjutnya apa? Nah, ini penting banget buat pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang merintis ataupun yang sudah berjalan. Kemudian chapter 11 ada kalau sudah naik, bagaimana nggak turun-turun lagi. Jadi kalau udah naik, gimana supaya nggak turun? Pasti ada formulanya. Jadi kita harus benar-benar bisa pelajarin itu semua supaya kita tidak turun lagi. Nah, yang terakhir adalah chapter 12, buku ini tidak berguna. Ini keren banget. Jadi dari 12 chapter itu semuanya mencakup bahwasannya kalau kesimpulan yang saya baca adalah bagaimana semua yang kita lakukan pertama kali adalah ngebahasnya soal mindset. Jadi benerin dulu mindsetnya. Kalau misalnya kita berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif-positif, kemudian melakukan hal yang baik-baik, pasti halnya baik. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, di buku Scale Up ini dijelasin. Saya ambil contoh beberapa ya. Bukunya bagus banget. Bagaimana mencari produk bisnis yang laris. Di sini juga ada. Terus di sini juga ngajarin tentang kefokusan, teman-teman. Jadi makanya saya sangat berharap di Happy Treasure ini, di tim Treasure ini, kita itu menjadi ahli di satu bidang saja. Jadi jangan perlu fokus sama ahli di banyak bidang. Sebenarnya fokus di satu bidang aja, kita udah bisa menjadi seseorang yang bisa dikatakan ahli di bidangnya. Karena rata-rata para ahli itu bukan karena dia pinter, bukan karena dia cerdas, bukan. Tapi para ahli adalah sebenarnya orang yang sering gagal. Makanya dibilangnya orang yang berpengalaman dalam hal kegagalan sebenarnya. Nggak selalu harus berhasil dulu. Jadi dari situ kita bisa belajar kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah kefokusan. Ternyata yang kita bahas itu adalah soal mindset. Jadi kalau kamu mau buat teman-teman yang sekarang sedang berwirausaha atau sedang merintis apapun itu, jadilah ahli di satu bidang. Kalau lagi fokus sama bisnis online, jadilah ahli di bidang bisnis online. Kalau misalnya lagi fokus di bidang keuangan, jadilah fokus di bidang keuangan. Kalau misalnya lagi fokus di bidang kegiatan sosial, jadilah fokus seseorang yang ahli di bidang sosial. Kalau misalnya lagi ahli di bidang jasa, jadilah fokus seseorang yang ahli di bidang jasa. Karena itu mindset, teman-teman. Bahwasannya apa yang kita lakukan satu hal tapi dalam itu jauh lebih baik daripada melakukan banyak hal tetapi tidak fokus. Jadi di buku Scale Up ini banyak banget ngajarin tentang bagaimana cara kamu berpikir, kemudian bagaimana cara kamu mengatasinya,
dan kemudian bagaimana cara mencari solusinya, dan kemudian kalau sudah dapat solusinya, selanjutnya apa. Ini buku masih ada lanjutannya. Di sini tulisannya ya, bagaimana UKM dari omset tembus 400 juta sebulan. Untuk nembus ke 400 juta ini nggak gampang teman-teman, tapi juga nggak susah. Intinya adalah kefokusan. Intinya adalah itu. Jadi kalau ngomongin buku scale up, saya sih sangat rekomendasiin buku ini. Kalian teman-teman bisa cari di Google, tinggal searching aja bukunya Scale Up. Punya Mas Alvan Robani, dia penulisnya, dan juga Mas Afrik Wasiso. Ini keren banget. Terus ada beberapa quotes ya, bisa dibilang ada beberapa quotes yang akan saya share. Ada beberapa cerita atau ada beberapa quotes yang akan saya share, yang menurut saya ini bagus banget. Ini ada banyak banget. Salah satu contohnya adalah strategi menghadapi penolakan, teman-teman. Strategi menghadapi penolakan. Nah, strategi menghadapi penolakan sebenarnya adalah bagaimana caranya kita itu kalau misalnya ditolak itu nggak baper. Gimana caranya itu kalau misalnya kita minta itu selalu dikasih. Di buku ini dibahas juga bagaimana kita bisa mengontrol diri saat menghadapi berbagai bentuk penolakan, gitu ya, baik dalam menghadapi customer atau keseharian. Jadi beberapa tekniknya itu akan saya share di sini. Ada 5 poin. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, lakukan isolasi diri. Nah, isolasi diri adalah bagaimana teknik memisahkan diri atau proses melebur. Jadi bayangin nih kalau misalnya kita melihat bagaimana kita ditolak. Kita bayangin di situ kita ditolak, kemudian kita diprovokasi sama orang lain. Terus bayangin juga kalau kita dibilang kayak gini, kamu jangan deh ngata-ngatain orang. Kebanyakan nggak sih kalau kamu dikata-katain? Jadi kita bener-bener dengerin diri di sana. Kita bayangin kayak apa rasanya jadi kita di depan sana. Jadi lihat kita di sana tuh seperti apa posisinya, denger diri kita tuh sedang mengatakan apa, terus apa yang dirasakan sama diri kita, kemudian bagaimana cara ngontrolnya. Ini bagus banget. Terus yang kedua adalah dissociate atau pisahkan Anda yang di sana dari penolakan tersebut. Jadi memisahkan diri dari penolakan atau provokasi orang lain. Pastikan kita mengamati dan mendengarkan secara terpisah bahwa kita sedang mendisosiasi peristiwa itu. Jadi kita merasakan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi atau renungkan penolakan itu. Bagaimana kita memperhatikan saat ini apa yang kita evaluasi dan kita renungkan. Yang keempat adalah tentukan bagaimana cara merespon. Pilihlah respon yang akan dilakukan oleh Anda di sana. Kemudian katakan dalam hati, jadi memberikan sugesti baik kepada diri kita untuk bahwasannya kita itu ngelihat orang yang nolak itu sebenarnya cuma pengen dibantu. Jadi jangan pernah menganggap sebuah penolakan itu adalah akhir dari sebuah cerita. Bahwasannya kita justru memberikan solusi kepada dia sebenarnya untuk membantu, bukan untuk menyusahkan. Jadi fokuskan diri kita dengan hal-hal baik. Kemudian cek ekologi atau keselarasan. Apakah kita melihat ada masalah atau ada sesuatu proses yang bisa kita ubah. Jadi metode ini menanggapi bagaimana penolakan ini sudah berjalan secara otomatis di setiap waktu pada saat kita menerima penolakan. Jadi lakukan kesepakatan ini dengan concern. Ucapkan terima kasih atas proses yang telah mengajarkan kita, karena kita menjadi bijaksana melindungi diri dari penolakan dan provokasi ini. Saya
punya cerita atau saya mau sharing ya sedikit. Bahwasannya saya juga udah melakukan hal ini. Jadi ketika saya baca buku ini, saya praktekin di kehidupan saya sehari-hari di luar sana. Saya juga bawa buku ini gitu ya, supaya ingat buku ini juga saya baca-baca juga. Ini keren banget. Jadi saya pernah meminta sesuatu itu tidak pernah ditolak akhirnya, karena kita udah bisa ngelihat di mana orang yang bisa nerima, yang mana orang yang bisa nolak. Kita udah bisa ngerasain tuh bagaimana cara sesuatu kita minta itu nggak akan pernah ditolak lagi. Karena sebelum-sebelumnya saya udah nyoba beberapa penolakan-penolakan yang standar banget gitu, tapi itu ngefek banget untuk kedepannya. Kayak misalnya saya minta ke warung, "Bu, saya boleh nggak minta telur 2 kilo gratis?" Ibunya langsung bilang, "Oh nggak boleh." "Oh nggak boleh ya? Ya udah saya cari yang kayak yang lain." Saya coba minta sama abang-abang soto, bapak-bapak jualan soto gitu ya, "Pak, saya boleh nggak minta sotonya gratis?" "Oh nggak boleh mas, harus bayar." "Oh ya udah saya coba lagi ke tempat lain." Jadi sebenarnya nyoba atau mencoba banyak penolakan, ditolak itu rasanya kayak gimana sih sebenarnya? Ketika kita sudah bisa ngontrol itu, ketika kita minta apapun itu pasti selalu dikasih, itu pasti dapat. Jadi dalam hal apapun, di kegiatan sosial pun kayak gitu. Saya tahu mana teman saya yang bakalan ngasih, yang mana yang enggak, karena dari situ bisa kelihatan dan saya bisa ngerasain. Eh, Mungkin itu yang bisa saya share dari buku Scale Up ini. Thank you Mas Alvan, thank you Mas Afrik udah bikin buku sekeren ini. Ini buku lokal ya, buku Indonesia, buatan Indonesia, pabriknya di Jogja. Saya kenal juga kebetulan sama orang-orangnya. Masih muda semua, sukses semua, keren, menginspirasi banget. Sehingga akhirnya saya beli buku ini. Dan buku ini harganya unik banget. Dulu waktu itu saya beli di harga awal, masih awal banget. PO di harga 375 kalau nggak salah, 300 ribuan. Dan sekarang bukunya udah terjual puluhan ribu, banyak banget yang beli. Sehingga kalau nggak salah buku ini sekarang harganya 1,2 juta, kayak emas. Jadi keren banget menurut saya. Buat teman-teman yang mau tahu buku Scale Up ini kayak gimana, bisa dicari di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee ada juga. Cari aja atau googling aja bukunya Scale Up. Bisa teman-teman pelajari. Tadi bukunya udah saya unboxing juga, isinya apa aja. Banyak banget dan gak bakalan rugi deh. Terima kasih. Itu aja, saya Asari. Happy Treasure. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.